Pak Budiana Daud. Opuang sanda tongan nina jujurkah kita menghadap Tuhan. Ujian-ujian yang sangat menyakitkan. Siman nakalak kanan kairinku. Dan nalak nama selanasang lampo. Pembetulan nak, selaku kita selanasa tongkon mawi mata ini teh tarampak ma dia mobil. Susi dan apa? Situro puasa kami pakai temintu temarapu. Guna batang lemah kematian pasarkan kan temu yang kalaman. Aku sama teman. Pas kemingannya mau mamali teh kecil. Gimana? Kapan kedatangan kaget. Mau di, jangan tenang. Mamali. Oh, santai mereka. Belum di dalam.
Dan sidang penghiburan sekalian, baiklah kita mulai ibadah ini dan saya silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu nomor 37, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang remuk jiwa. Maka carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Karena itu aku akan menyembuhkan dan memulihkannya dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Ibadah penghiburan ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk.
Saya mempersilakan pujian sesuai dengan nomor urut yang diberikan. Yang pertama, solo dari BK Lansia Jemaat Getsemani. Dan kemudian vokal grup Mamali. Dua dulu, silakan. Yesus Kristus hadir di hatiku, rela mati tebus dosaku. Dia bangkit kalahkan maut. Kau Tuhanku, juru selamatku. Dia naik ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagiku, dan berjanji kirim Rohku bimbing jalan hidupku. Ini adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Kasihnya begitu besar. Haleluya, pujilah namanya. Orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Marilah dekat padanya, serahkanlah segala beban hidupmu. Bagiku hidup ini adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Kasihnya begitu besar. Haleluya, pujilah namanya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Marilah dekat padanya, serahkanlah segala beban hidupmu. Serahkanlah segala beban hidupmu. Saya Lakona. Tadinya disebut ya, ada di dalam lagu. Saya lanjutkan. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang punya hidup kami bersyukur karena kehidupan kami ada dalam anugerah. Perkenankanlah dalam keadaan duka cita keluarga di tempat ini, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu.
Karena firman-Mu lah yang akan memberikan Roh Kudus petungan untuk memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Ya, pakailah HP, tapi kemudian ditutup sesudah membaca Alkitab. Nanti ada gangguan. Baik, kita baca Roma 8 ayat 31 sampai 39, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bacaan yang kedua, Mazmur 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yang bawa surah Madatu, silakan dibuka surah Madatu. Saya mau membaca dari surah Madatu pasal 26 ayat 1 sampai 3. Pak Kudiana Daud, O Puang, sanda tongan nina belana lolang malolomo, sia lantukna ungkatapai puangku, sudina o puang sia sandakna, sia sudi tu batengku, sia penangku, belana yalang lang kamanamparami. Yang kedua dari Matius 22 ayat yang ke-32. Matius 22 ayat 32. Aku mau tu puangna Abraham, sia puangna Ishak, sia puangna Yakub, ya tu puang matua, tangia puangna tomate, sangadinna totuo. Demikian bagian Alkitab yang telah kita baca dan dengar. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Tapi saya berkhotbah dalam bahasa Indonesia. Kecuali kalau Pak Sergio tuliskan, ya bolehlah saya baca. Saya memberikan tema dalam ibadah penghiburan atas meninggalnya kekasih kita almarhum Bapak Simon Tato Tanat dalam usia 65 tahun. Hidup adalah ujian. Ibu Yosefina dan keluarga besar serta jemaat sekalian, hidup saudara-saudara dan saya terdiri dari serangkaian ujian yang sedang kita alami sampai hari ini. Tapi adakah Bapak Ibu Saudara, di mana peti jenazah? Di dalam. Oh, ya. Kalau di ada peti jenazah itu atau di mana, lalu
kita menaruh cermin di dalam, ya, lalu siapa yang datang di situ, siapa dia lihat wajahnya. Kalau saya ke situ tentu wajahku ada di dalam cermin itu. Artinya apa? Saya juga muda atau bapak, dan saya tahu beberapa cermin di dalam. Dan saya minta siapa yang mau datang melihat mayat siapa yang ada di dalam itu. Dan ketika beberapa orang pemuda katakan tidak ada mayat, iya, di cermin itu wajahnya siapa? Maka mereka mulai ragu-ragu menyebut bahwa di dalam peti mayat itu, di cermin itu, ada wajah-wajah mereka. Artinya apa? Bahwa entah di dalam peti jenazah atau dimanapun, nanti akan berakhir riwayat hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, serangkaian ujian yang kita hadapi dan diperhadapkan kepada kita adalah persiapan untuk di tempat yang sudah kita kerjakan, yang kita lakukan di hari hidup yang Tuhan percayakan. Saya mendapat info beberapa waktu lalu bahwa ya sebelum ujian anak-anak harus simulasi, ya. Ada simulasi sebelum ujian. Tapi dalam kehidupan keseharian kita, tentu kita tidak akan pernah simulasi menghadapi ujian. Artinya kita tidak pernah berlatih atau latihan untuk sakit. Kita tidak pernah berlatih atau ada kesempatan latihan bagaimana itu berduka. Bagaimana menjadi orang yang tersakiti. Bagaimana ada ruang atau kesempatan yang diadakan untuk berlatih sabar. Tidak ada. Karena itu bagian dari yang kita jalani tiap-tiap hari. Kita akan menghadapi latihan juga hari tua kita untuk hari tua kita. Latihan menghadapi suami ketika dia sudah mulai tua. Latihan menghadapi istri ketika juga sudah mulai tua. Latihan menghadapi anak ketika mereka sudah mulai dewasa. Tidak lagi seperti waktu kecil. Artinya serangkaian peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tidak perlu simulasi. Tidak ada simulasi untuk bercerai. Karena dalam iman Kristen perceraian tidak diberikan kemungkinan. Tidak perlu simulasi untuk mati, karena toh pada akhirnya ada saatnya semua makhluk hidup akan mati. Jadi jangan pernah berlatih untuk mati. Doa Raja Daud yang ditulis sebagai Mazmur 26 merupakan ungkapan yang dinilai memiliki semangat keberanian dan keterbukaan di hadapan Tuhan. Raja Daud bukannya sombong, tapi Raja Daud memohon supaya kiranya Allah saja yang menyelidikinya, menyangkut batinnya atau hatinya. Sebab bagi Raja Daud, pastilah Allah benar dan adil. Allah yang akan menentukan kepribadian dan karakter Raja Daud. Di antara orang jahat atau orang fasik. Kepercayaannya kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu.
berjalan mengelilingi mezbamu, ya Tuhan, mendengar, memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Praktek hidup yang menggambarkan sebuah relasi, hubungan yang kuat, yang dekat dengan Allah, sebuah kepercayaan yang dibangun dalam, yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Bagi Rasul Paulus tidak akan cukup kata-kata yang dapat mewakili ungkapan imannya kepada Kristus. Bahkan kalaupun harus menghadapi dan mengalami kejadian yang membuat hidupnya atau hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bagaikan berada dalam bayang maut sepanjang hari, seperti domba-domba yang siap disembelih, ayat 38 dan 39. Mengapa Rasul Paulus juga sedemikian berani mengungkapkan kualitas imannya dari kasih karunia Allah? Allah di pihak kita. Allah mengaruniakan keselamatan, kebangkitan dari kematian di dalam Yesus Kristus. Jemaat atau mereka yang telah menerima Kristus sebagai penebusnya, hidupnya adalah seperti orang-orang pilihan yang telah ditebus dan dibenarkan melalui kematian Kristus. Oleh karena itu setiap orang percaya dalam kesetiaan yang telah mati bagi dosa-dosanya dan hidup mengaruniakan hidup kekal. Jadi tidak ada satupun atau sesuatu berbentuk makhluk apapun yang dapat merebut orang-orang percaya kepada Kristus dari rangkulan kasih karunia-Nya, dari keselamatan, dari hidup kekal yang sudah dijaminkannya. Saudara-saudara, karena itu jika serangkaian ujian datang dalam hidup kita, ujian supaya kita diproses untuk semakin menyadari seperti apa kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Jujurkah kita menghadap Tuhan? Ujian-ujian yang sangat menyakitkan pun mengancam hidup kita, atau sekedar masalah sederhana setiap hari, terimalah, jalanilah saja. Karena ujian-ujian itu tidak akan mampu atau tidak punya kekuatan untuk memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Ujian-ujian yang kita hadapi yang menjadi serangkaian peristiwa, pengalaman dalam hidup kita selaku orang yang beriman kepada Kristus hanyalah rangkaian dari kehidupan yang kita jalani dan yang telah dipersiapkan tetap ada dalam hidup kita. Masalah, ujian, masalah adalah ujian. Berkat juga ujian. Dilenserkan juga dari jabatan, dari pekerjaan, itu juga ujian. Dipromosikan juga ujian. Menerima kritik juga ujian. Tetapi mendapat ujian juga adalah ujian. Mengalami perubahan, kesulitan di hari-hari hidup kita juga ujian. Tetapi berada dalam comfort zone, wilayah aman, juga adalah ujian. Doa yang tidak terjawab adalah ujian. Tetapi doa yang terjawab juga adalah ujian. Jadi hidup memang adalah serangkaian ujian. Peristiwa duka cita yang dialami oleh keluarga almarhum
Bapak Simon Tato Tanah, Ibu Yosefin Lepong Bulan yang berduka bersama keluarga besar, adalah ujian. Sangadinna Totuo, Roh Kudus menolong kita. Amin. Ini kau telah pergi, meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Melalui engkau, Tuhan mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit bagi kami melepaskanmu, tetapi kami harus merelakanmu, karena kami percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan dalam menjalani kehidupan ini. Kendati pun dalam kekurangan dan keterbatasan dalam hidupnya, Ia telah mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Kini Ia telah pergi, meninggalkan banyak kenangan, dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia yang sangat kami kasihi, kami mensyukurinya
melepaskan dia kembali kepada sang pemilik hidup. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan
Adakah beban? Adakah beban membuat kau berhitunglah? Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan hari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh Ya, korlan siapa maju? Yeah.
Kami bersyukur atas beberapa waktu lamanya yang Tuhan perkenankan bagi suami, ayah, kekasih almarhum Bapak Simon Tato Tanan untuk menjalani kehidupan di planet bumi ini 65 tahun. Dan kehadirannya sebagai suami, sebagai ayah di tengah-tengah membangun kehidupan pernikahan rumah tangga bersama Ibu Yosefina Leponggulan. Tuhan percayakan anak-anak Adri, Oksi, Rizky yang masing-masing telah berkeluarga. Syukur kepadamu Tuhan atas apa yang Tuhan perkenankan dialami oleh almarhum selama hidupnya. Kami percaya almarhum meninggalkan jejak untuk diteladani oleh segenap keluarga. Untuk hal yang baik yang Tuhan perkenankan, kiranya Tuhan menolong keluarga untuk memelihara, melanjutkan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Terpujilah Tuhan. Hiburkanlah Ibu Yosefina Leponggulan bersama dengan anak-anak, menantu. Tuntun perjalanan dan perjuangan hidup mereka Tuhan. Hiburkan dan kuatkan. Kami bersyukur Tuhan memampukan seluruh majelis jemaat Getsemani dalam pelayanan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Segenap jemaat yang terus hadir dalam beberapa malam, Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan perkenankan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tambahkanlah hikmat, kemampuan dalam setiap tugas pelayanan mereka. Ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjalani kehidupan selaku orang-orang yang telah dimerdekakan dari kehidupan karena kuasa dosa. Dan kami mengalami kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Seluruh acara yang masih akan berlangsung pada esok hari, kami mohon pimpinan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Berkatilah kami Tuhan, keluarga, jemaat, umat Tuhan, gereja Tuhan, untuk senantiasa permohonan kami Tuhan. Kami sudah membawa bagian dari hidup kami dalam bentuk persembahan itu. Berkenan Tuhan berkati untuk dipakai dalam pelayanan kasih dimanapun digunakan. Terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin.
Lina Lepong Bulan bersama anak-anak dan keluarga masing-masing, Adri, Oksi, Reski, dan jemaat sekalian. Pergilah, lanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan untuk hormat dan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah penghiburan malam hari ini. Silakan duduk dan selamat malam. Monginelo. Bunga kadanku kukuha nikatabi na alapatinga ya bapakku siman nakalapit kanan kairinku dan nalanala na masronasang lampa-lampo sarmalina kalu kerukunan yang matulog na pukada yang sinina kerukunan keluarga sangala, kerukunan keluarga Sangatikalan, dan kerukunan keluarga Buntao. Bendan na nalala sa maspalanasang si Dinti dete maringanku tola testoyan tang masalanku. Yang terhormat Bapak Pendeta dan Majelis Gereja Protestan Sulawesi Tenggara Jemaat Getsemani, yang saya hormati Ibu Pendeta LC Jemaat Maranatha dalam kapasitas Seksi Kerohanian Kastor, yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta dari berbagai denominasi gereja yang sempat hadir pada malam ini, Ketua Kastor bersama pengurus dan ketua-ketua kerukunan Perhimpunan Persekutuan Ikatan Sosial, kelompok arisan keluarga dalam lingkup Kastor Kota Kendari yang saya hormati pula. Orang-orang tua saya yang terhimpun dalam keluarga Sang Torayan di Kota Kendari yang saya hormati. Yang saya kasihi Bapak Ibu sidang pergabungan yang hadir pada malam ini untuk berbagi duka bersama dengan keluarga. Dan lampo-lampo sarmalina keluarga Suku Pokadanina Talu, keluarga Sangala, keluarga Sangatikalan, keluarga Kerukunan Buntao. Kuparampo lako siuruku Tawalu, anakku sa Taloy, nakuha tu sarmalina Talo Kerukunan lako kamu siuruku anakku sa Taloy, sarani keluarga sarak diduga Talo keluarga Pak ini keluarga Pak di Kiduka Talo Kerukunan. Jadi amo to
Tidak napapundong itu kay nami. Tidak ada masusah. Kalau kusana, yaitu Pak pakilala siapa ngandol dia may tung pandita, siya ibu pendeta, tebong ito temo. Kusana laabi, itu Pak pakatana nasarawan ki pandita, soalnya ibu pendeta, tebong ito temo. Kandungan mo berturut-turut. Nah, kita beruna in laku parampo dan latang sekolah nasang siuruk ku udah may toraya. Hindi ko udah may toraya, turampo sang may bongi. Apa karampuan na nalay kada situro na torro hindi kandari untuk sementara di semayamkan ke siuro waktu nenek na Andi tumarute di sa ako. Ya betul. Isa ni Solanasang siya lantok lang keluarga. Nang ano ya matotok ya itu parang na anak ampona nang nagpakbayan ng kantoraya. Kaya nakandi ito na. Putole pa kukuha yate sara na keluarga sara aki luka dekat luka rukunan Pak Adi na keluarga Pak Adi luka dekat luka rukunan may pada mo to din ni mani kadan ko bato ulian ko tang sipoy na ninan na tapara tapaipin ni bato matipang tapos yan yung pangirig. Sabay ita mga manuanta. Ako si maulute sa nasan. Naupan na kung matuwa tontong urodong dan kaduan sa sinisa-nisa ka. Kung resumanga, ako ngayon. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Kastor Bapak Niko Samara yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita pada malam ini karena beliau ada tugas di gereja yang tidak bisa dia tinggalkan dan beliau meminta saya untuk mewakili pada kesempatan ini. Bapak Pendeta, Bapak Evangelis, Bapak Ibu Majelis Jemaat Getsemani yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Jemaat dari berbagai denominasi gereja yang kami hormati, segenap orang tua dalam Kasih-Perusahaan Nasang Pelayan yang kami hormati, ketua kerukunan persekutuan kelompok arisan dan mitra kastor lainnya yang kami hormati, Bapak Ibu sidang perkabungan yang kami hormati, ibu janda, anak-anak dan segenap rumpun keluarga yang berduka yang kami kasihi. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagaimana kita ketahui bersama,
bahwa pada hari Selasa yang lalu kekasih kita di sini yang dengan hormat saya sebut namanya Bapak Timon Tato Tanan telah meninggalkan kita semua di Rumah Sakit Bayangkara, Kendari. Sehubungan dengan itu, kami dari pengurus Kastor dan segenap anggota Kastor menyatakan berduka cita yang sedalam-dalamnya atas dipanggilnya Tuhan kekasih kita ini. Dan kepada istri, anak-anak, dan segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan, kami berharap kita tabah dan kita sabar menerima apa yang Tuhan buat dalam kehidupan keluarga kita. Hal yang saya akan sampaikan sebelum saya menyerahkan Diakon Kastor. Eta adalah tu saya aluk masih pindang Sulo dia Padang Torutong Pandeta Solamin tu sangayokan tu malu tadi sabu penato sola diakin tabe lako kubotong tuanna selaku kita selana satu tongkon mawe mata yang kete tarampak ma dia mobil susi tengah pokada pengurus kastor na kumua pendatang kita berjalan. Jadi itu kami di wilayah yang tugas kita tetapkan jalan. Itu tugas yang dikasih oleh pengurus. Jadi label muka santo jalan sampai sekarang belum tuntas. Jadi khusus untuk wilayah 6 yang sudah terdata di wilayah 6 anggota kastor yang kami telah data, yang kami bagi 3, 1 wilayah 4 rayon, kami bagi 4. Rayon 1 itu Kelurahan Kadia, yang ketua wilayah, ketua rayonnya adalah Nyonya Alfrida Ketanan. Jumlah anggota kastor yang ada di situ sudah 299 kakak. Itu rayon 1. Rayon 2 yang diketuai oleh Bapak Simo Magi, jumlah orang tua yang ada di rayon itu Kelurahan Pondambea sebanyak 152 kakak. Dan untuk rayon 3 yang diketuai oleh Bapak Yohanes Parisi, yaitu meliputi Kelurahan Anaewi dan Kelurahan Wawanggu berjumlah 35 kakak. Sedangkan untuk rayon 4 yaitu Kelurahan Bende baru 33 kakak yang masuk. Yang kami laporkan di pengurus sesuai permintaan pengurus bahwa segera dilaporkan, yang kami laporkan baru 515 tapi beberapa kali bertambah 5, yaitu 1 di rayon 1, 2 di rayon 3, 2 di rayon 4, jadi jumlahnya 516. Dan sudah kita tahu semua, itulah tugas daripada ketua wilayah yang dipercayakan oleh ketua kastor. Apa sebabnya ada pendataan? Sampai sekarang ini belum ada data kastor yang konkret. Jadi sekarang baru sementara pendataan. Tidak ada baru sementara yang pendataan. Jadi itulah tugas kami. Apa sebabnya ada pendataan itu mengetahui bahasa orang tua yang sekian banyak. Dan yang kedua ialah iuran yang kita jalankan, itulah yang menjadi diakonnya kastor. Jadi tidak ada lagi orang duka yang jalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketua kita wilayah di bawah ini adalah mungkin cara berlian kalau saya katakan bahwa tulang punggung daripada kastor atau garda terdepan, karena dia adalah langsung dengan masyarakat orang Toraja. Tetapi dalam hal-hal tertentu, ketua kita wilayah tidak diinformasikan hal-hal itu supaya kita tahu semua. Saya kira itulah yang perlu saya sampaikan, dan kepada keluarga supaya maju ke depan itu saya menyerahkan diakon kastor ini. Sabi ako mamanan ni jadi ya diakon itu serahkan atas nama masyarakat orang Toraja yang ada di kota Kendari, secara yang ada di
Saya menyarankan ya poin ini, yang yang wilayah 6 jangan dilihat nilainya, tetapi lihatlah bahwa makanan itu terakhir di Kota Kendari teh. Semangat. Terima kasih atas sumbangan yang diberikan kepada kami. Dan pada saat ini juga tadi sementara membangun, saya akan menyerahkan kepada bendahara karena kami sekeluarga, karena kami sudah lansia. Saya dengar sudah sering kerja, kami belum pernah berpartisipasi. Jadi saat ini hanya mungkin juga ini yang kami bisa berikan. Saya akan kembalikan kepada pengurus kantor untuk dipakai dalam pembangunan kantor ya rumah tongkonan tadi. Makasih semuanya. Galau sudah tuh. Jadi kursusmana dia main Tobalu, masyarakat sudah punya kastor untuk pembangunan rumah tongkonan kastor yang ada di Baruga. Jadi ini ke gambarannya itu, ya tuh tongkonan Rantama Pasar Baruga sebelah kanan. Anda pilih jalan poros. Jadi kita adalah bendahara panitia pembangunan. Namanya dengan TDD ini. Dan aku berkata, aku ini, waktu aku siap menjadi lako. Bendahara. Ibu Miriam, Mama Ita, Papa Ita sulit toh, Papa Ita, tolong Papa Ita nangis, saya serahkan ini. Yang ditolak, Bapak yang ditolak. Ada. Oh, ini. Inilah dia Pak yang ditolak. Ini suami ya? Itu makanan. Ya. 1,5 apa itu 1,5 dulu? 1.500.000. 1.500.000. Pisan. 1.500.000 penduan. 1.500.000 pen tanggung. Bungkus apa? Pasule. Oh, pasule. Pasule. Ya, itu Jadi tadi. dari anak almarhum. Pira? 5. 3. Berapa? Pira? Bisakah disambung lidahnya dari sana? Berapa? 200 pisan. Tidak, 200 pisan. Pisan? 5. 500 penduan. 500 penduan. 500 pen tanggung. Bungkus. Kembali. Oh ya, terima kasih. Dari siapa? Anaknya juga apa? Rizky. Anaknya juga nih. Oh ya, masih anak almarhum. Diucapkan terima kasih. Kita ganti pemain dulu. Kita daging dulu supaya bervariasi. 101 kali. 101 kali. Pira? 200 penduan. 1 juta. 1 juta. Penduan? Talun. Pen talun. Bungkus. Bungkus ada. Woi, kembalikan. Mendato. Siapa itu? Ya, baik, terima kasih. Dikembalikan ya. Dari anak almarhum. Oksi, iya. Diucapkan terima kasih, iya. Kita lanjut. Masih daging.
sudah di dalam plastik ini, tinggal dikirim ke pemiliknya. Pira? 100 masih jadi? 100 satu kali. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 3 kali. Ya. Kita lanjut lagi di kepala. Jadi kalau tadi kita sudah selingi dengan daging, kita lanjut lagi di kepala. Ulu. Baik, silakan Bapak Ibu. Kita lelang. Kasih harga. Pira? Terus naman aku dalamnya. Iya. Adakah yang bisa sambung lidah? Pira? 200. 2,5. 250. Ya, satu kali. Pira? 500 penduan. 500 pen talun. Bungkus. Ya. Oh iya, kurang semangat di Pasule Tama, iya. Jadi ini untuk Pak Madon, iya. Boleh. Hasilnya nanti. Siapa yang lelang tadi ini? Kami. Oh, Pak Bento. Ya, diucapkan terima kasih Pak Benyamin. Dan kalau tadi ini diperuntukkan untuk pembangunan menara, sekarang kita alihkan ke Pak Badong. Dan tetap kita lelang dulu. Silakan. Apa itu? Kepala. Hanya Kepala khusus Pak Badong lah. Untuk hasilnya Pak Badong nanti nih. Kepala. Kepala. Ulu. Ya, silakan Bapak Ibu ditaruh harga. Mangkamarampak bukan pakanan na o buwan. Te kami mintu to nakakatang lemang te kamatian. Pura semana po. Situro puasami kami pakalay te mintu tamarapu. Tuna pa batang lemang kamatian pasakaran kante masyang kalamana batang kay. Dalam jumlah laki foto mga dikolong itimang kurso mga ki toro mato tong pataru kita tuangki tong mapantang mapato nga mati kaleni seulolangan ite katuan ka masyangkan pantam-pantal lampas ng tempo sitaru nakatuan ke lang tempo ngete kisarong mati kaleni latorona layate kami na tulas-ulain kolika lalami lasaman na po si Pungisuki makuray sumanan. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.